semua hartanya ujung-ujungnya buat anaknya. Kamu jangan emosi dulu sekarang. Gak bisa dibiarin. Pokoknya aku gak mau tahu gimana pun caranya aku harus rebut harta suami aku. Kalau Tio sampai masuk rumah, bisa gagal semua rencana kita. Iya, bener. Ya udah deh, tunggu sebentar ya. Tio mulai curiga di sama aku. Kalau sampai dia tahu rencana kita, bisa gagal semuanya, bisa hancur. Padahal rencana kita selangkah lagi akan berhasil. Kalau dia ada, rencana kita akan gagal semuanya. Lihat mukanya tuh lucu banget kalau lagi marah. Jahat kamu. Aku kira ibu tiriku adalah orang yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Aku menyayangi dan mempercayai dia sepenuh hati, seperti ibu kandungku sendiri. Ya sebenarnya aku dari awal memang mengincar harta kalian aja. Cuma gara-gara suami kamu yang sok tahu itu, hampir loh rencana aku gagal. Ibu tiriku bukan hanya menghancurkan hidup bapakku. Kalian sudah memfitnah suami aku. Diam kamu, kalau enggak aku habisin bapak. Tapi juga berusaha menghancurkan rumah tanggaku. Aku mohon. Ya udah kalau gitu tanda tangan dong. Ayo buruan. Oke. Inilah kisahku. Kenapa ibu begitu cepat meninggalkan kami, Bu? Ibu. Mia, Bibi turut berduka cita ya. Bibi juga gak nyangka ibu pergi secepat ini. Kamu yang sabar ya. Bibi. Makasih ya. Kamu tahu aja minuman kesukaan saya. Iya dong Pak, soalnya kan saya udah lama jadi asisten rumah tangga Bapak. Jadi saya tahu minuman kesukaan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bibi telepon aku. Katanya Bapak mau ngomong. Ada apa, Pak? Mia, Iya, Pak. kamu kan tahu, Bapak sudah lama sekali ditinggal sama ibu kamu. Dan Bapak Bapak dan Bibi mau menikah. Aku sih udah tahu, Pak. Aku nggak keberatan kok. Lagi pula, Bibi kan udah lama banget kerja sama keluarga kita. Kamu yakin, kamu setuju Bapak menikah sama Putri? Setuju, Pak. Bi, selamat ya, Bi. Sekarang aku panggil Ibu aja ya. Gak usah Bibi. Walaupun usia kita nggak beda jauh. Iya makasih ya Mia. Selamat ya, Bi. Iya Mas, tapi pekerjaannya jangan dipaksain. Kamu kan habis sakit. Jaga kesehatan dong. Iya. Oh iya Mas, cepet pulang ya. Aku udah masakin makanan kesukaan kamu loh. Iya, aku akan cepat pulang. Ya, udah dulu sayang ya. Dah. Ya udah sayang, bye. Budi, tolong kamu ke ruangan saya sekarang ya. Tony, tolong. Ya Allah, Bapak. Bapak kenapa, Pak? Ada apa dengan Bapak, Bu? Bapak kamu kena serangan stroke. Ya Allah. Padahal Bapak juga punya riwayat kolesterol tinggi juga, Bu. Kamu gak usah khawatir. Bapak baik-baik aja. Pak, ayo kita ke rumah sakit ya, Pak. Biar Bapak dapat perawatan yang lebih baik. Bapak gak mau Bapak sakit. Bapak mau dirawat di rumah aja. Pak, Bapak panggil aku ya. Iya, dengan kondisi Bapak seperti ini, Bapak udah gak bisa lagi ngurus perusahaan. Ini, dokumen surat pelimpahan bisnis Bapak buat kamu. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Bapak harus yakin kalau Bapak itu bisa sembuh dan bisa ngurusin perusahaan lagi. Mia, lakukan bukan cuma untuk Bapak, tapi ini menyangkut banyak orang.
untuk semua karyawan perusahaan kita. Bapak minta sama kamu. Kamu mau kan menerima tanggung jawab ini? Ya udah, Pak. Atau perusahaan ini nantinya juga akan menjadi milik kamu? Aku akan coba sebaik mungkin amanah dari Bapak. Keterlaluan tau. Percuma dong. Aku nikah sama laki-laki yang tua itu. Semua hartanya ujung-ujungnya buat anaknya. Gak bisa dibiarin. Aku benar-benar merasa dipermainkan. Pokoknya aku gak mau tahu gimana pun caranya aku harus rebut harta suami. Kamu jangan emosi dulu sekarang. Kita harus sabar untuk mencapai tujuan kita. Ya dong. Ingat, Mi, selamat ya. Kamu udah dikasih kepercayaan sama Bapak buat ngurusin perusahaan. Ya aku tahu ini pasti nggak mudah buat kamu. Tapi aku yakin kok, kamu pasti bisa. Mas, semua itu kan udah ada sistemnya. Aku cuma ngawasin aja kok, biar nggak ada masalah nantinya. Tapi sekarang aku jadi mikir, apa pantas ya aku jadi pasangan hidup kamu? Perbedaan kita itu bagaikan bumi sama langit. Ya pasti kamu langitnya, sementara aku. Mas nggak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Mas harus yakin kalau kita akan baik-baik aja. Karena kita menikah akan mengharap ridho dari Allah, Mas. Makasih ya. Pak, aku minta doa restunya ya, supaya aku bisa menikah sama Mas Tio. Oh ya, kalau boleh tahu, kamu kerjanya apa ya? Terus latar belakangnya seperti apa? Kok kamu bisa kenal sama Mia? Maaf ya kalau tante banyak nanya. Soalnya om sama tante cuma pengen tahu aja kenapa Mia bisa milih kamu untuk jadi suaminya. Gak apa-apa Tante, saya ngerti kok. Kebetulan saya punya usaha toko roti kecil-kecilan. Kecil-kecilan? Sekecil apa? Kamu tahu kan kalau Mia adalah anak pemilik perusahaan besar. Bu, Kita harus tahu dong, Mia ini pantas gak dengan keputusannya. Kita harus cari terbaik buat Mia. Tio, Om minta maaf ya kalau membuat kamu gak nyaman. Kamu kan tahu kondisi Om sakit. Dan Om senang sekali akhirnya Mia bisa mendapatkan jodoh. Dan Om tidak melihat latar belakang kamu, karena bukan itu yang Om nilai. Om yakin sama pilihannya Mia kalau kamu itu bisa menjadi imamnya. Terima kasih banyak ya Pak ya udah datang ya Pak. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Aduh Pak, terima kasih banyak udah datang Pak. Terima kasih ya. Kalau Tio sampai masuk rumah, bisa gagal semua rencana kita. Ini gak bisa dibiarin. Benar. Ya udah deh, tunggu sebentar ya. Tio, Bu, makasih ya udah menolongin suami saya. sama-sama Bu. Semoga aja niat kamu itu tulus, bukan cari muka, ya? Sayang, udah siap? Pak, kami pergi ke kantor dulu ya. Aku juga berangkat ya Pak. Hati-hati sayang. Kamu tuh ya, bukannya tiap hari makin sembuh malah makin parah sakitnya. Sayang kamu. Kayaknya ibu sambung kamu itu kurang suka deh sama aku. Menurut aku ibu baik-baik aja kok. Mungkin karena Mas belum terbiasa aja kali Mas. Kayaknya ibu emang agak sensi Mas sekarang semenjak kondisi Bapak menurun. Mungkin karena Mas ibu terbiasa aja kali Bapak. Tapi aku yakin Mas, ibu itu sayang banget sama aku. Ya mungkin aja sih ya. Atau mungkin juga aku harus lebih perhatian sama ibu. Soalnya kan aku ngerti. Aku berangkat duluan ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Mia, kalau kira-kira ada teman ibu mau jadi investor di perusahaan kita, kamu setuju nggak? Kalau aku sih nggak masalah Bu. Malah aku senang banget. Aku akan menyambut mereka dengan baik Bu. Kalau memang ada investor potensial yang mau bergabung dengan perusahaan kita. Ibu bersyukur kalau kamu setuju. Nanti ibu suruh mereka hubungin kamu ya. Iya Bu. Tio, kok diem aja? Malu ya? Soalnya usaha istri kamu maju, sedangkan usaha kamu kecil-kecilan terus. Oh iya Mia, ini udah 1 bulan loh. Kok kamu belum hamil? Suami kamu normal kan? Doain aja lah Bu. Mudah-mudahan kami cepat kasih ibu cucu dan ibu segera menjadi nenek. Amin. Baiklah Bu Putri, kami akan menyerahkan dana investasi kami ke Bu Putri.
Benar sekali, Bu. Karena kami tahu reputasi suami Ibu, maka kami menginvestasikan dana kami yang tidak sedikit ini ke perusahaan Pak Tony. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Nanti untuk urusan anak saya, biar saya yang handle. Saya yakin pasti dia setuju bapak-bapak dan ibu untuk berinvestasi di perusahaan suami saya. Wah, seharusnya kamilah yang berterima kasih Bu Putri, karena kami segera dapat keuntungan besar kalau bisa bekerja sama dengan perusahaan Pak Tony. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pokoknya kamu langsung aja ya transfer dana investasi itu ke rekening aku, ya. Aduh, kamu tuh emang paling bisa diandelin. Semoga aja suami aku itu yang sakit-sakitan cepet meninggal, biar dia nggak gangguin kita. Tunggu sebentar. Kayaknya ada yang dengerin kita ngobrol deh. Bentar ya. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Aku penasaran siapa sih yang dengerin aku ngomong. Cari dulu deh orangnya. Ibu telepon sama siapa ya? Mi, Ya, Mas. aku mau nanya sama kamu. Ada apa, Mas? Bu Putri itu orangnya gimana sih? Kok tiba-tiba nanyain soal ibu? Aku cuma pengen lebih kenal sama ibu kamu aja. Supaya besok-besok aku gak ngelakuin kesalahan lagi. Oh, kirain ada apa lagi. Ibu itu orangnya baik banget, Mas. Dan lembut banget. Dan ibu itu udah lama banget kerja sama kami. Dari sebelum almarhum ibu aku meninggal dunia. Ya udah, Mas. Aku ke toilet dulu ya. Lembut. Kok beda banget ya dengan apa yang aku lihat tadi. Siapa ya yang ditelepon itu? Kok pakai sayang-sayangan segala? Apa Bu Putri diam-diam mengkhianati Bapak ya? Mumpung Mia udah pulang, mendingan aku pergi. Oh, ibu berhenti. Oh, jadi dia ngikutin. Awas ya. Kita ganti tempat ya. Ada yang ngikutin aku pakai motor. Mana mobilnya ibu? Kehilangan jejak lagi. Kayaknya Tio mulai curiga deh sama aku. Kalau sampai dia tahu rencana kita, bisa gagal semuanya, bisa hancur. Padahal rencana kita selangkah lagi akan berhasil. Dan obat yang kamu kasih untuk suamiku, itu bagus banget. Makin hari kondisi suamiku semakin lemah. Tapi sayangnya dia nggak mati-mati juga. Pokoknya kita harus singkirin Tio. Karena kalau dia ada, rencana kita akan gagal semuanya. Apa yang paling dijaga cewek dari cowoknya? Kepercayaannya. Kalau suami yang sangat dicintai itu tiba-tiba mengkhianati dia. Bapak Tio, Ada apa? di depan ada yang dari Bapak. Siapa? Perempuan sih, Pak. Ya udah, ayo. Itu, Pak. Wanita yang dari Bapak. Mbak, Saya tadi belum melihat toko roti Bapak. Nama saya Rita dan saya tertarik untuk berinvestasi di perusahaan roti milik Bapak ini. Boleh Mbak, boleh. Silakan lihat dulu Mbak. Silakan. silakan dah. Mia, Iya, Bu. kamu gak sibuk kan? Enggak, Bu. Ada apa, Bu? Ibu pengen nanya sama kamu. Emangnya kamu percaya banget ya sama suami kamu? Ya iyalah, Bu. Aku percaya sama suami aku sendiri. Kok Ibu pertanyaannya kayak gitu? Emangnya ada apa, Bu? Sebenarnya ibu gak mau bicara ini sama kamu. Tapi ibu harus bilang. Sebenarnya dari awal, ibu ketemu sama Tio, feeling ibu udah gak enak sama dia. Ibu ngerasa kalau Tio itu laki-laki yang gak benar dan laki-laki aneh. Aneh gimana, Bu? Aku udah lama kok sama Mas Tio. Mas Tio baik-baik aja, nggak ada yang aneh. Mungkin Ibu salah kali, Bu. Ini feeling ibu. Waktu pertama kali kamu minta restu sama ibu dan bapak, ibu ngerasa kalau Tio itu laki-laki gak pantas buat kamu. Walaupun dia lulusan pesantren, tapi sepertinya ada yang disembunyikan sama Tio. Masa sih, Bu? Gini-gini juga ibu lebih berpengalaman daripada kamu. Ibu tahu betul mana laki-laki yang pura-pura baik dan mana laki-laki yang benar-benar baik. Beda sama suami kamu. Dia itu cuma pura-pura baik sama kamu.
Ibu jangan seuzon sama suami aku ya. Gak baik, Bu. Lagi pula, aku percaya banget kok sama suami aku. Itu bukan orang yang pura-pura baik seperti ibu bilang. Ibu itu bukannya seuzon. Cuma ini adalah naluri seorang ibu yang khawatir sama adalah naluri. Ya walaupun ibu ini bukan ibu kandung kamu dan gak berhak untuk ingetin kamu. Ibu, maafin aku. Aku gak bermaksud kok nyalahin ibu. Iya sayang, gak apa-apa, ibu ngerti. Cuma ibu khawatir aja sama kamu sayang. Karena ibu sudah menganggap kamu seperti anak kandung ibu sendiri. Ibu gak mau siapapun nyakitin kamu, termasuk suami kamu sendiri. Sebenarnya beberapa hari ini ibu selalu aja mergokin suami kamu. Teleponan tapi gak tahu sama siapa. Dia teleponannya sih sambil bercanda-bercanda, ketawa-tawa. Terus nelponnya selalu ngumpet-ngumpet. Kan ibu curiga sama suami kamu. Gimana kalau kita bicara bisnisnya di tempat lain aja? Ya bisa sekalian makan atau ngopi gitu mas. Karena saya kurang nyaman kalau bicara bisnis di sini. Boleh Mbak, nggak apa-apa. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya mas. Yuk. Terima kasih banyak ya Mbak, sampai ketemu besok. Iya sama-sama. Sampai ketemu besok kan mas? Oh, iya Mbak, silakan. Waalaikumsalam. Udah pulang, Mas? Capek banget kerjanya. Aku mau langsung mandi. Iya, Mas. Soalnya tadi banyak kerjaan. Aku titip ya. Kamu taruh baju aku di tempat pakaian kotor. Iya, Mas. Baunya beda ya. Gak seperti aroma bau parfumnya Mas Tio. Dan aku juga gak punya bau aroma parfum kayak gini. Jangan-jangan, astagfirullahaladzim, aku gak boleh seuzon sama suami aku sendiri. Itu dosa. Sebenarnya beberapa hari ini teleponan tapi nggak tahu sama siapa. Ibu selalu aja mergokin suami kamu. Teleponan tapi nggak tahu sama siapa. Dia teleponannya sih sambil bercanda-bercanda, ketawa-tawa. Terus nelponnya selalu ngumpet-ngumpet. Kan ibu curiga sama suami kamu. Kenapa kata-kata ibu tadi muncul terus ya di kepala aku? Aku gak boleh mikirin itu. Aku harus yakin kalau suami aku orang yang jujur dan baik dan gak mungkin mengkhianati aku. Ya. Mas, aku udah siapin sarapan buat kamu. Nih, maaf ya aku gak sarapan dulu hari ini. Aku ada meeting penting di kantor. Aku berangkat dulu ya. Mas Tio gak biasanya begini. Sampai gak sarapan segala lagi. Padahal biasanya gak bisa kalau gak sarapan dulu. Mia, setahu ibu sih kalau laki-laki sudah aneh-aneh, terus lain dari biasanya ada udang di balik batu loh. Mas Tio ada meeting bu sama klien. Meeting sama klien atau meeting sama yang lain? Kamu tuh harus cari tahu yang sebenarnya. Suami kamu itu bisa dipercaya atau enggak? Biar nantinya kamu gak nyesel. Mbak, ini adalah data-data perusahaan saya. Karena Mbak Rita ini mau bekerja sama, silahkan Mbak, dibaca dulu aja data-datanya. Siapa tahu kita mau cocok. Mas Tio tahu nggak? Kalau boleh jujur, dari awal kita ketemu, saya tuh kaget banget mas. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Soalnya Mas Tio itu adalah laki-laki tipe idaman untuk menjadi suami saya. Tapi sayang, Mas Tio sudah menjadi milik orang. Mas Tio sudah mempunyai istri. Mbak, saya rasa ini nggak pantas. Kalau Mbak mau bicara soal bisnis, silakan Mbak, kita kembali ngomongin bisnis aja ya. Mas Tio, apa salahnya sih mas kalau kita berbicara di luar bisnis? Kan kita sama-sama untung. Saya nggak bisa Mbak. Maaf Pak. Kebetulan saya sudah punya istri dan saya sangat mencintai istri saya, jadi saya nggak bisa melakukan hal-hal seperti ini Mbak. Mas Tio itu terlalu naif kok, munafik. Saya baru pertama kali loh lihat kucing dikasih ikan itu menolak, padahal kan ikannya menawarkan diri. Iya Mbak, tapi saya lebih baik permisi ya Mbak. Mas Tio. Rita memang hebat. Aktingnya benar-benar bagus. Waktunya untuk rencana selanjutnya. Mia, Bapak kenapa? Ini bukan tentang bapak kamu, tapi ini tentang kamu sayang. Kelakuan suami kamu seperti apa? Maksud ibu apa? Kamu lihat foto-foto ini ya. Teman arisan ibu kirimin ini ke ibu. Ya Allah, Tio dengan wanita lain. Mesra sekali bu. Ibu juga benar-benar gak nyangka. Padahal dia anak pesantren, tapi ternyata dia buaya Mia. Kamu terlalu polos Mia. Kamu pasti akan hancur. Melihat suami yang begitu kamu puja ternyata malah bisa mengkhianati kamu. Assalamualaikum. Kok dia mengirim foto kayak gini? Dia dapat fotonya dari mana ya? Seharusnya aku yang nanya sama kamu mas. Kenapa kamu tega mengkhianati aku mas?
Aku nggak hianatin kamu, Mia. Siapa wanita itu? Ini Rita. Aku nggak mungkin hianatin kamu. Udah ada bukti kayak gini, kamu masih enak juga. Aku berani sumpah demi Allah. Sampai kamu bersumpah bahwa nama Allah, Mas. Kamu gak takut, Mas? Tunggu dulu biar aku jelasin sama kamu ya. Aku muak sama kamu, Mas. Biar aku jelasin sama kamu. Enggak, Mas. Mia, dengerin aku dulu, Mia. Ketahuan juga kan belang kamu. Bangkai ditutupin seperti apapun akan kecium baunya. Rita, kerja kamu tuh bagus banget. Gak sia-sia aku ngandelin kamu. Nih, buat kamu. Terima kasih Mas Aldo. Ternyata dapetin uang itu gampang ya Mas ya? Gak susah. Kalau nanti butuh aku lagi, langsung calling aku aja ya. Aku pasti ready. Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu ya Mas. Sayang. Kerja kamu luar biasa. Aku suka. Jadi semua masalah udah beres kan? Kata siapa udah beres? Ini baru awal sayang. Aku itu masih ada urusan sama mereka. Mereka harus merasakan yang lebih sakit lagi. Kalau perlu kita kasih hantaman yang paling dahsyat untuk terakhir kalinya. Setelah itu kita bisa milikin semuanya milikin dia. Hebat kamu sayang, luar biasa. Keluar kamu dari kamar ini, Mas. Kamu tidur di tempat lain, Mas. Aku gak mau deket-deket lagi sama kamu. Mia, aku nggak bohong sama kamu. Aku ini difitnah. Aku gak peduli lagi semua omongan kamu. Dan jangan pernah kamu masuk ke kamar aku lagi, Mas. Mia. Makanya kalau jadi suami itu nggak usah macem-macem. Aku nggak pernah macem-macem. Atau jangan-jangan ibu yang ngelakuin ini semua ya? Ibu yang fitnah aku. Sekarang ibu lihat aku berantem sama Mia. Jaga bicara kamu ya. Dasar menantu nggak tahu diri kamu. Harusnya Mia tuh dapat laki-laki yang lebih baik daripada kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tio, Bas, tumben malam-malam kesini? aku boleh numpang tidur di sini nggak? Di rumah lagi nggak kondusif, nggak ganggu kan ya? Iya enggak lah, boleh dong. Ayo mas masuk yuk. Anggap aja rumah sendiri, udah sih. Lagi sibuk ya? Ya enggak ah. Gue tuh lagi ngerjain kasus nih. Jadi namanya juga pengacara, biasalah. Aku salut sama kamu. Setiap ada kasus baru, fokus banget kerjanya. Iya yo. Gue tuh malah pengen makasih sama lo. Kalau bukan karena bantuan lo, gue nggak bakalan bisa jadi pengacara seperti sekarang ini. Gue tuh berhutang budi sama lo. Biasa aja kali, nggak usah lebay. Ya enggak lah, gue serius. Oh ya, lo lagi ada masalah apa di rumah? Ya, biasalah. Cuma kayaknya kalau masalah ini terus ada, rumah tangga aku sama Mia nggak akan bertahan lama. Wah, apa yuk? Serius lo? Emang masalahnya apa sih? Apa mungkin setelah menikah Mia tuh berubah sama lo? Ini masalahnya bukan sama Mia, tapi sama ibu mertua tiri aku. Aku tuh nggak ngerti gimana cara ngadepin dia. Semua yang aku lakuin salah aja. Oh gitu. Amplop ini bisa jadi milik kamu. Asalkan kamu melakukan semua apa yang saya minta. Bagus. Kamu harus lakuin ini. Enggak, Bu, enggak. Saya nggak bisa, Bu. Ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu nggak mau. Tapi lebih baik kamu ucapkan selamat tinggal sama ibu kamu yang ada di rumah sakit. Kamu pikir saya nggak tahu? Maksud Ibu? Nyawa ibu kamu tuh tergantung kamu. Dan saya tahu kok kamu punya banyak utang kan sama teman-teman saya. Saya tinggal angkat teleponnya, habis itu mereka teror kamu. Di situ jalan kamu terhenti. Jadi
lo di sini? Temen-temen ke gudang. Ya, naruh barang lah. Tadi bos nyuruh gua beberapa bahannya harus ditaruh di situ katanya, makanya gua taruh situ. Oh ya, gua duluan ya. Jangan lupa nanti lu tutup lah pintu ya. Oke, sip. Kamu yang sabar ya sayang. Gak usah dibawa pikiran. Nanti kamu stres loh. Aku sedih banget, Bu. Aku gak nyangka Mas Tio tega itu mengkhianati aku. Aku udah ditipu sama dia, Bu. Makanya ini jadikan pelajaran buat kita semua. Kalau melihat seseorang itu jangan cuma kulit luarnya aja. Kelihatannya alim tapi ternyata hatinya busuk. Tunggu sebentar ya sayangnya. Selamat siang, Pak Tio. Selamat siang, Pak. Ada apa, Pak? Kami dari kepolisian mendapat perintah untuk menggeledah tempat ini. Geledah? Memangnya tempat saya ada kesalahan apa ya, Pak? Kami mendapat laporan roti dan kue buatan pabrik ini juga menggunakan bahan-bahan zat berbahaya, seperti formalin dan lain sebagainya. Pak, mungkin Bapak salah tempat, Pak. Di pabrik saya ini nggak pernah menggunakan bahan-bahan seperti itu, Pak. Produksi kami halal. Kami ada sertifikasi halalnya, Pak. Pak Tio, jangan coba-coba melawan. Kami hanya menjalankan tugas. Periksa. Formalin, Pak. Satu lagi bawa. Ayo. Ya, kami sudah cek. Ini semua isinya formalin yang sangat berbahaya. Pak, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Saya nggak pernah menggunakan pengawet seperti ini, Pak. Tapi buktinya, semua bahan-bahan ini ada di sini. Pak Tio masih mau coba menyangkal. Ini bukan punya saya, Pak. Bener, Pak. Saya nggak pakai bahan-bahan seperti ini, Pak. Pak Tio, Anda kami tangkap karena terbukti menggunakan zat berbahaya. Pak Tio, ikut kami. Nanti jelaskan di kantor. Boleh. Siap. Ada apa, Bu? Mia, suami kamu ditahan polisi. Astagfirullahaladzim. Bu, yang benar, Bu. Iya, Mia. Suami kamu dituduh karena menggunakan zat kimia untuk produksi pabriknya. Dan sekarang dia ditahan di kantor polisi. Dan lagi diusut kasusnya. Ya Allah. Mas Tio kenapa melakukan ini? Dia benar-benar telah berubah drastis, Bu, setelah dia menikah. Ya, kamu yang sabar ya. Ya Allah. Berhasil. Sekarang sudah nggak ada lagi yang bakal melindungi Mia. Mia, aku difitnah. Kamu tahu sendiri kan? Dari dulu aku nggak pernah menggunakan zat-zat berbahaya di pabrik. Ada yang jahat sama aku. Sama seperti kemarin, kejadian Rita. Kamu sudah salah malah ngelak lagi, Mas. Aku benar-benar gak habis pikir sama kamu, Mas. Kenapa kamu sampai kayak gini, Mas? Kenapa kamu di jalan yang salah, Mas? Aku nggak ngelak. Aku nggak percaya. Sekarang kamu lihat mata aku. Kalau kamu percaya aku yang ngelakuin hal itu, kamu lihat mata aku. Aku mohon, jangan coba-coba mempengaruhi aku, Mas. Kamu harus tahu, aku nggak ngelakuin hal ini. Aku difitnah. Yang melakukan semua ini adalah ibu tiri kamu. Dia yang ngelakuin ini semua, dia otak dari segalanya. Dia itu orang jahat. Cukup, Mas. Jangan tuduh ibu yang macam-macam. Lebih baik sekarang, lebih baik kita pisah. Mia tunggu, Mia. Mia, kamu harus dengerin aku, Mia. Kamu harus percaya sama aku, ini semua otaknya ibu kamu. Kamu harus hati-hati, Mia. Ibu kamu itu jahat. Hingga sampai Ayo, lagi biar kamu cepet pulih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, makannya belepotan, sayang. Pak, aku benar-benar udah gak kuat. Tadi aku ketemu sama Mas Tio. Dan aku memutuskan untuk berpisah sama dia, Pak. Maafin aku ya, Pak. Aku gak bisa mempertahankan rumah tangga aku. Bu, maafin aku ya, Bu. Selama ini aku gak percaya sama ibu. Ya nggak apa-apa, sayang. Justru ibu bersyukur kamu udah mau dengerin kata-kata ibu. Kan ibu nggak mau putri ibu kenapa-napa, sayang. Jadi semoga aja apa yang jadi keputusan kamu itu yang terbaik buat kamu ya. Makasih ya, Bu. Aku ke dalam dulu. Kan lagi ya. Ya Allah. Kenapa tiba-tiba kepala aku pusing banget ya?
Ya, loh kamu kenapa sayang? Bu, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba badan aku sakit, Bu. Kepala aku pusing dan mual-mual. Ya udah kamu istirahat dulu ya. Ya udah kamu masuk. Aku juga membawa bapak kamu masuk juga. Kenapa badan aku nggak enak seperti ini ya? Kenapa ini ya Allah? Apa jangan-jangan aku harus cek ke dokter dulu? Dokter bilang aku positif hamil. Ya Allah, padahal rumah tanggaku udah berantakan kayak gini. Aku malah hamil. Gimana sih? Maaf, Mbak. Jangan hati-hati dong, punya mata nggak sih? Sengaja banget ya menyalahkan orang lain. Maaf ya. Kamu lihat foto-foto ini ya? Loh, itu kan wanita yang waktu itu foto sama Mas Tio. Kok mesra banget sama laki-laki lain? Jangan-jangan dia yang godain Mas Tio. Ya Allah, Mas Tio benar mengkhianati aku atau enggak sih? Mia, kamu hamil? Positif? Iya, Bu. Aku udah cek ke dokter. Usia kandungan aku udah 8 minggu, Bu. Syukurlah. Kamu jaga kandungan kamu dengan baik ya. Iya, Bu. Tapi sepertinya aku belum bisa pisah sama Mas Tio. Aturannya kan aku baru bisa pisah kalau bayi ini sudah dilahirkan. Ya udah mau gimana lagi? Harusnya kan aku bahagia tahu hamil begini. Apalagi aku sama Mas Tio udah nunggu lama pengen punya anak. Tapi kok kondisinya malah lagi gak nyaman. Kasihan banget sih anakku ini. Aduh, padahal tinggal selangkah lagi malah kacau semuanya. Pakai acara hamil segala lagi. Percuma kita penjarain Tio. Buat apa coba? Kalau Mia sama Tio punya anak, mereka gak bakal pisah. Kamu tenang dulu dong. Pasti semuanya bisa teratasi. Tapi kita harus gerak cepat. Mumpung Mia itu lagi kondisi lemah, gak berdaya. Jadi lebih baik mulai sekarang kita ambil hartanya. Mumpung Tio lagi gak ada kan. Jadi gak ada yang bisa lindungin Mia. Iya gak? Memangnya kamu punya rencana apa? Ya Allah. Mia, kamu kenapa? Kamu masih mual? Ya udah, kamu gak usah ke kantor. Kamu istirahat aja di rumah ya. Kan biar yang lain bisa handle di kantor. Atau gini aja, gimana kalau ibu yang gantiin kamu sementara di kantor? Bu, makasih banyak ya, Bu. Aku jadi ngerepotin ibu. Iya, ibu ngerti kok. Makanya kamu di rumah aja, gantian sama ibu-ibu yang di kantor, ya? Iya, Bu. Mungkin selama aku hamil, aku nggak bisa ya berangkat ke kantor. Iya, gak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Ibu mau siap-siap dulu. Nyaman juga ya duduk di kursi direktur kayak gini. Hai. Ya, gimana? Ada perkembangan? Ya ada dong. Lihat dong, ada berangkasnya. Dan aku yakin pasti ada surat-surat penting. Mungkin ada uangnya. Dan pastinya akan jadi milik kita. Ya, aku udah lama tahu kode ini. 57821. Bukan. Tuh kan, aku bilang ada uangnya. Ya udah, ambil. Kita jalan-jalan. Stop. Segitu aja disimpan dulu. Ya. Oke, sekarang kita shopping. Sekarang kita jalan yuk. Gimana tadi di kantor? Ya, tadi sih ada masalah sedikit.
Cuma ibu sudah handle semuanya, kamu tenang aja. Ya ibu sih agak kecapean aja dan lagi lapar. Boleh nggak kamu buatin ibu makanan? Ya udah Bu, aku bikinin nasi goreng dulu ya. Ya makasih ya sayang. Kamu emang anak yang paling baik. Sama-sama Bu. Mia, setrikain baju aku ya. Yang rapi. Ya, cepet ya. Ya, susu ibu mana ya? Iya, Bu. Dong. Bu, susunya yang besar dong. Gelasnya kecil banget, yang gede dong. Ganti lagi ya. Gelas air putihnya jangan lupa. Iya, Bu. Ganti teh aja deh, ya. Mia, ibu harus berangkat ke kantor. Terus ntar malam juga ibu ada meeting. Iya, Bu. Ibu pergi dulu ya. Aku siapin obat Bapak dulu ya. Kayaknya ada yang aneh sama Putri. Kasihan Mia. Dia jadi sibuk kerja macam-macam. Padahal dia itu lagi hamil. Ayo masuk. Ibu, Sayang, itu siapa Bu? dia teman ibu namanya Aldo. Kamu tolong bikinin minumannya. Nggak sanggup gerak lagi deh aku. Capek banget. Berat badan rasanya. Mia, kamu gak keberatan kan? Iya Bu, aku bikinin minum dulu. Makasih sayang. Alhamdulillah, aku udah beli baju-baju dan perlengkapan lainnya. Tinggal stolernya aja. Iya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kok kamu di sini? Kamu nggak ke kantor? Iya Bu, saya udah dirumahkan. Semenjak Ibu nggak pergi ke kantor dan digantiin sama Bu Putri, perusahaan udah nggak jalan Bu. Bahkan sekarang udah ditutup. Semua pegawai dirumahkan dan aset perusahaan dijual ke investor lain. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi kayak gini? Kamu tuh lucu banget sih. Kamu sih suka gombalin aku. Habisnya kamu mau digombalin. Ngapain digoncang-goncang kayak gitu? Susah dibilangin emang kalau orang tua. Lihat mukanya tuh lucu banget kalau lagi marah. Put, kamu tahan sama dia, Put. Ya jelas gak tahan lah. Capek tahu aku hidup sama dia. Jahat kamu. Aduh, berisik banget sih. Aku tuh sudah hampir mendapatkan semua yang kamu miliki. Oh iya, aku lupa bilang sama kamu kalau dari awal aku dikasih sama kamu itu karena hartanya aja. Padahal aku sama Mas Aldo udah merencanakan ini semua loh dari awal. Hebat kan kami? Maksud Ibu apa? Ibu mau mencelakakan kami? Tunggu dulu dong, kamu tenang. Ya sebenarnya aku dari awal memang mengincar harta kalian aja. Cuma gara-gara suami kamu yang sok tahu itu, hampir loh rencana aku gagal. Tapi untungnya dia diam. Ya enggak? Hebat dia. Aku laporin kalian ke polisi. Kamu Jangan ambil. Teman-teman. Bapak! Ya Allah, Bapak! Kalian sudah memfitnah suami aku! Diam kamu! Kalau enggak aku habisin Bapak. Kamu tanda tangani surat itu. Surat apa ini, Bu? Ya surat yang menyatakan kalau perusahaan dan seluruh harta kekayaan bapak kamu akan jadi milik aku. Ya, tapi kalau kamu nggak mau sih nggak apa-apa. Kalau gitu ucapin aja selamat tinggal sama bapak kamu. Oh, jangan apa-apain Bapak, Bu. Aku mohon. Ya udah kalau gitu tanda tangan dong. Masa kamu lebih pilih harta kamu daripada bapak kandung kamu sendiri? Parah deh kamu. Ayo tanda tangan. Ayo.
Ayo buruan. Oke. Aku nggak nyangka. Kenapa ibu sejahat ini sama kami, Bu? Ya gimana ya, dari awal emang aku tuh pura-pura baik sama kalian. Selama ini tuh aku cuma acting doang, tapi capek tahu. Tapi gak apa-apa deh. Sekarang udah terbayar karena semua harta kekayaan bapak kamu sudah jadi milik aku. Gimana? Suratnya? Udah beres dong, berarti udah semua ya? Udah dong. Ya udah kalau gitu kita tinggalin aja dua orang miskin ini. Ayo sayang. Pak Tio, Anda hari ini bebas. Saya bebas, Pak. Betul. Silakan keluar. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya saya bebas. Tio, gue minta maaf banget ya. Baru sekarang gue bisa keluarin lu dari lapas. Gak apa-apa, Bas. Makasih banyak ya, Bas ya. Iya. Ya udah yuk. Bas, gimana ceritanya kamu bisa bebasin aku? Jadi gini yo, gue udah selidikin semuanya. Dan karyawan-karyawan lo itu sudah menjadi saksi yang memberatkan Abdi. Mereka curiga Abdi masuk ke dalam ruang penyimpanan bahan. Dan untungnya lagi, CCTV merekam aksinya dia. Itu dia orangnya tuh. Pak Tio, saya minta maaf, Pak. Saya ngelakuin ini terpaksa, Pak. Karena saya diancam sama Ibu Putri. Karena saya butuh uang, Pak, buat biaya rumah sakit ibu saya. Saya mohon, Pak, maafin saya, Pak. Bang, saya udah maafin kamu. Terima kasih banyak ya, Pak. Ayo. Astagfirullahaladzim. Bu Putri benar-benar keterlaluan. Cuma karena ambisi dia, hidup semua orang jadi berantakan. Gue udah bikin semua surat laporannya. Jadi sekarang kita tinggal tunggu surat penangkapannya. Kenapa nasib kita sekarang kayak gini? Selama ini Bu Putri sudah tega membohongi kita, Pak. Dan dia sudah menghancurkan rumah tangga aku, Pak. Bapak minta maaf. Ini juga salah aku, Pak. Bu Putri, keluar Bu Putri. Ada apa itu, Pak? Bu, Bapak tunggu sebentar di sini ya. Bu Putri. Bu Putri. Ibu, bapak-bapak, cari siapa? Kami datang ke sini mau mencari Bu Putri. Mana dia? Tanggung jawab dong, jangan malah sembunyi di dalam. Kita perlu kejelasan masalah investasi. Ibu Putri sudah tidak di sini lagi, Pak. Untuk masalah investasi, saya nggak tahu. Apa kamu bilang? Kamu nggak tahu? Kamu itu kan keluarganya. Atau jangan-jangan kamu sekongkol ya dengan Ibu Putri? Iya. Oh, jadi kalian mau bawa kabur uang kami ya? Kami nggak terima ditipu seperti ini. Kami minta ganti rugi. Kembalikan uang kami. Dan mana itu dana investasi kami? Enggak, Pak. Bu, saya benar nggak tahu apa-apa. Saya juga kena tipu. Udah deh, kamu nggak usah bohong. Suruh keluar, Bu. Ayo, suruh keluar Bu Putri. Ayo. Ayo panggil Bu Putri keluar. Suruh tanggung jawab. Berhenti. Suruh tanggung jawab. Ada apa ini? Mas Tio, Mas, kamu baik-baik aja kan, Mas? Aku minta maaf, Mas, sama Mas. Selama ini aku udah buta, Mas. Aku gak bisa melihat kebaikan kamu, Mas. Aku lebih percaya sama ibu dibanding kamu, Mas. Udah gak apa-apa. Sekarang yang terpenting aku udah bebas. Bagaimana ini? Tanggung jawab dong kalian. Balikin dana kami. Ayo, balikin dana kami. Bapak-bapak, Ibu, tenang dulu ya. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin ya. Kita ngobrol di dalam. Ayo Pak, Bu, kita bicara di dalam aja ya. Ayo silakan. Kalian bisa lihat kan? Ini mertua saya. Kita ini semuanya korban. Korban penipuan dari Ibu Putri dan juga pasangannya Aldo. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan. Sekarang lebih baik kita bersama-sama membawa masalah ini ke meja hijau. Iya betul sekali Bapak-bapak, Ibu. Saya pengacara yang menangani kasus ini. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan kami serta menjadi saksi untuk mengungkap kejahatan mereka, Pak. Dan saat ini
Ibu Putri dan Aldo sudah menjadi buronan polisi. Jadi Bapak dan Ibu tenang aja. Gimana sih kamu, masa visa belum jadi juga? Kita tuh harus cepet-cepet ke luar negeri loh. Ya yang maaf yang. Kamu jangan begitu dong. Yang penting kita udah dapetin semuanya. Kita udah kaya raya sekarang. Iya, tapi aku nggak bisa tenang kalau kita terus-terusan masih di sini. Tenang Put. Ini kan cuma hal sepele. Ada polisi tuh di belakang kita. Put gak bisa Put. Gak bisa gimana sih? Mogok ini kayak mogok. Kamu kenapa bisa pakai mogok? Ya gak tahu akunya. Aku mana? Ayo deh, kabur aja kabur. Ayo cabut. Tapi Put. Putri. Put, ayo Put. Put cepet Put. Putri, ayo buruan. Iya. Ayo Put. Put, udah Put tinggalin aja Put. Putri. Udah gak usah. Put. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Ibu Putri, sekarang ikut kami ke kantor polisi. Saya nggak mau. Lepaskan saya. Iya, lepaskan saya. Lepaskan saya. Aduh. Ini semua gara-gara kalian. Jalan. Awas kalian. Lepasin saya. Aduh. Perut aku sakit banget, Mas. Mi, kamu kenapa, Mi? Sepertinya aku mau melahirkan. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ayo, Mi. Ayo. Di mana uang saya? Uang saya di mana? Di mana uang saya? Semua harta saya. Kalian semua pencuri. Kalian semua pencuri. Kalian semua pencuri. Uang saya. Harta saya. Anak kita. Mana Pak, Bu, bayinya perempuan. Alhamdulillah. Sini, Sus. Aduh, anak bapak. Makasih ya, Sus ya. Ini, lihat anak kita. Ya Allah, cantik banget, Mas. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Alhamdulillah, Bapak, ya Allah. Alhamdulillah, Pak. Bapak sudah bisa jalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Tony, ini berkas-berkas Bapak dan juga Mia, Pak. Sebagian sudah saya pulihkan. Makasih ya, Bas. Makasih banyak ya. Sama-sama, yuk. Kita mulai semuanya dari awal lagi.